Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan membahas untuk analisis rasio, khususnya untuk rasio investor, ya. Nah, supaya saudara bisa mengikuti video ini dengan baik, silakan saudara download dulu untuk materi analisis rasio yang ada di virtual class, ya. Baik, kita langsung masuk saja ke materi pada video ini. Untuk video ini, saya akan membahas tentang rasio investor. Nah, rasio investor ini merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau return atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal. Maka untuk rasio investor ini memang berfokus pada investor ya atau para pemberi dana. Nah, di sini untuk rasio investor ini memang juga bermanfaat untuk para investor untuk menilai bagaimana kinerja sekuritas saham di pasar modal. Tujuannya itu adalah analisis sekuritas saham di pasar modal untuk menentukan sekuritas saham dan produk-produk derivasinya yang secara teoritis itu menguntungkan. Jadi tujuan memang kenapa ada rasio ini agar nantinya para investor itu bisa menilai kinerja ya dari sekuritas saham yang nantinya bisa digunakan untuk menentukan nih sekuritas saham mana atau produk-produk derivasi yang mana yang menguntungkan bagi investor tersebut. Ya, maka perlu adanya rasio investor ini. Ya. Kemudian keuntungan investasi saham yang diharapkan oleh para investor di pasar modal pada dasarnya terdiri dari dua hal, ya. Yang pertama itu adalah perubahan harga sekuritas saham yang bersangkutan atau biasa disebut capital gain dan juga dividen, gitu ya. Nah, dua hal ini memang keuntungan yang diharapkan bagi para investor, ya. Tergantung investor itu ingin keuntungan yang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, untuk jangka pendek biasanya dia akan melihat capital gain, ya. Tapi kalau memang untuk yang sifatnya jangka panjang, biasanya investor ini akan melirik dividen, ya. Sehingga dua hal ini yang nanti mungkin akan dilihat oleh investor dan mungkin bisa terlihat dalam rasio-rasio yang akan kita bahas. Gitu ya. Oke, kita masuk ke rasio yang pertama. Itu adalah rasio earning per share, ya. Nah, rasio earning per share ini ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa seorang investor itu membeli atau mempertahankan saham suatu perusahaan gitu ya dengan harapan dia memperoleh dividen atau capital gain. Nah, laba biasanya ini menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan nilai saham di masa yang akan datang. Oleh karena itu, biasanya para pemegang saham ini akan tertarik nih melihat EPS dari suatu perusahaan. Maka EPS ini biasanya juga dilaporkan di dalam perusahaan. Nah, rumusnya itu adalah laba bersih dikurangi dividen saham untuk saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa beredar, ya. Sehingga rasio ini itu bermanfaat untuk mengukur ya besarnya laba yang didapatkan atau dihasilkan dan berpotensi untuk dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang satu lembar saham biasa, ya. Jadi ini untuk untuk saham biasa. Nah, perhitungan ini itu adalah perhitungan yang sederhana. Nah, nanti tergantung nih bagaimana struktur modal dari perusahaan, ya itu bisa dalam bentuk yang sederhana, bisa dalam bentuk yang kompleks, ya. Nah,
rasio ini itu, seperti yang tadi saya sampaikan, karena untuk rasio ini itu menjadi penting bagi para investor, besar kecilnya dividen itu, dapat mereka peroleh ya, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya laba. Ya berarti kalau misalnya labanya semakin tinggi, ya berarti harapannya itu nanti juga rasionya ini meningkat, sehingga dividen yang didapatkan di kemudian hari itu juga akan semakin tinggi. Ya. Nah, di earning per share ini mungkin kalau untuk case yang sederhana, kita tidak akan menemukan beberapa hal terkait dengan EPS ini ya. Tetapi ada beberapa masalah yang bisa timbul dari perhitungan EPS ini. Yang pertama adalah adanya nanti pos luar biasa pada laba rugi. Ya. Yang kedua adalah struktur modal yang kompleks ya yang ada di dalam struktur modal gitu ya. Jadi akan mempengaruhi nilai earning per share-nya apabila terdapat dua hal tersebut. Yang pertama adanya pos luar biasa ya, yang kedua adanya struktur modal yang kompleks. Ya, nah ini tergantung case-nya gitu ya. Baik, selanjutnya ya untuk rasio selanjutnya adalah price earning. Ya, nah price earning ini menunjukkan hubungan antara harga saham biasa dengan earning per share. Ya, jadi masih ada kaitannya dengan earning per share. Sehingga rumusnya itu adalah harga pasar dibagi dengan laba per lembar saham biasa. Nah, di sini rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya kelipatan harga jual atau harga pasar saham biasa dari laba per lembar saham biasa yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Ya. Nah, di sini rasio ini juga bisa bermanfaat ya untuk para investor gitu karena bisa memprediksi kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Nah, kesediaan investor untuk menerima kenaikan PER ini sangat bergantung pada prospek perusahaan. Perusahaan yang memiliki peluang tingkat pertumbuhan yang tinggi biasanya memiliki tingkat price earning-nya juga tinggi. Sebaliknya, kalau perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah cenderung memiliki price earning yang rendah juga. Nah, price earning ratio ini menjadi tidak mempunyai arti jika perusahaan ini memiliki laba yang rendah ataupun bisa dikatakan abnormal atau mungkin malah cenderung ke kerugian gitu ya. Nah, apabila mendapatkan keadaan tersebut ya, jadi mengalami rugi dan labanya mungkin abnormal, maka price earning perusahaan ini akan cenderung tinggi bahkan bisa ke arah negatif. Gitu ya. Ini untuk price earning-nya. Lalu selanjutnya adalah dividen payout. Nah, dividen payout ini adalah rasio untuk mengukur proporsi laba bersih per satu lembar saham biasa yang dibayarkan dalam bentuk dividen. Ya, maka rumusnya di sini dividen per lembar saham biasa dibagi dengan laba per lembar saham biasa. Nah, rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya bagian laba bersih yang memang dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang satu lembar saham biasa. Nah, bagi investor yang memang berorientasi, ya istilahnya di sini rasio ini memang menjadi penting gitu ya untuk yang investor jangka panjang gitu ya. Nah, kalau untuk untuk investor yang mungkin ingin berorientasi dan ingin mendapatkan dividen yang
keuntungan dalam bentuk dividen, maka rasio ini itu sangat disenangi oleh para investor, gitu ya, karena memang rasio ini itu akan memperlihatkan ya besaran laba bersih yang dibagikan sebagai dividen ya kepada setiap satu pemegang saham biasa. Maka untuk yang orientasinya dalam bentuk dividen ini akan sangat penting gitu ya. Beda dengan investor yang memang orientasinya adalah capital gain gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah percentage of earning retained. Nah, untuk percentage of retain ini ya, of earning retained, ini adalah rasio untuk mengukur proporsi laba yang dihasilkan perusahaan saat ini yang ditahan untuk keperluan pertumbuhan atau ekspansi, ya. Nah, maka untuk rasio ini itu dihitung dengan cara laba bersih dikurangi semua dividen, ya, dibagi dengan laba bersih, ya. Nah, di sini memang bermanfaat ya untuk mengukur bagian laba yang memang tidak dibagikan sebagai dividen, ya, melainkan ditahan dalam perusahaan untuk kepentingan ekspansi. Nah, ini menjadi penting bagi investor jangka pendek, ya karena apa? Karena orientasinya ya itu untuk keuntungan dalam bentuk capital gain, ya. Maka banyak nih perusahaan itu mempunyai kebijakan tentang laba ditahan untuk kepentingan intern atau untuk kepentingan salah satunya adalah ekspansi. Nah, secara umum perusahaan yang memang baru berkembang atau baru bertumbuh itu perusahaan yang memang memiliki angka percentage of earning retained-nya itu yang tinggi. Ya, jadi kalau memang melihat ada nilai percentage of earning retained suatu perusahaan itu tinggi, ya bisa jadi memang ini adalah perusahaan baru dan memang sedang bertumbuh, gitu ya, atau berkembang. Baik, yang selanjutnya itu adalah dividen yield. Nah, sebenarnya kalau untuk dividen yield ataupun dividen payout itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Nah, di sini kenapa? Karena seorang investor itu akan mempertahankan kepemilikan atas suatu saham, ya. Ini apabila memang suatu perusahaan itu bisa memberikan kembalian atau return yang diharapkan, ya, lebih daripada perusahaan yang lain. Ya, return yang akan mereka terima itu tidak hanya berupa dividen, tapi juga tadi dalam bentuk capital gain. Ya. Nah, di sini banyak investor itu lebih suka ya tidak menerima dividen, tetapi berharap memang perusahaan itu menahan labanya ya yang diperoleh dan menginvestasikan kembali untuk memperoleh return yang lebih besar dalam bentuk capital gain. Ya, tetapi ada juga sih investor yang lebih menyukai dan tidak suka dalam hal berspekulasi di harga saham di masa yang akan datang. Ya, jadi ini kembali lagi ke karakter dari investor gitu ya, ininya seperti apa. Nah, rasio ini itu ya, maka untuk dividen yield itu digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dividen yang dibayarkan untuk setiap satu lembar saham biasa dengan harga pasar saham biasa per lembar. Ya, maka di sini rumusnya itu adalah dividen per lembar untuk saham biasa dibagi harga pasarnya. Ya, sehingga ini untuk bermanfaat mengukur besarnya tingkat kembalian yang didapatkan dari setiap penanaman modal pada satu lembar saham biasa yang dilakukan pada saat ini karena berdasarkan dari harga pasar sahamnya. Nah, dengan kata lain, rasio ini itu untuk mengukur opportunity cost yang mungkin terjadi pada investasi saham.
Ya, kalau misalnya nanti hasil yang dikorbankan itu ya apabila investor menjual ataupun kalau misalnya dia membeli yang baru. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah book value. Ya, kalau book value ini suatu angka biasanya atau suatu data gitu ya, itu dipublikasikan di laporan tahunan adalah data terkait dengan book value per share. Nah, rasio ini itu menunjukkan jumlah stakeholders equity atau modal saham sendiri yang berkaitan dengan setiap lembar saham yang beredar. Maka untuk eh, rumusnya itu adalah total modal sendiri untuk saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang. Nah, kalau kita lihat untuk total modal sendiri itu, karena ini terdiri dari saham biasa, berarti ini adalah total stakeholders equity dikurangi dengan preferred stock equity-nya. Ya. Nah, rasio ini itu bermanfaat untuk mengukur seberapa besar nilai buku dari setiap lembar saham biasa yang beredar. Nah, jika dibandingkan dengan harga pasar per lembar sahamnya, rasio ini bermanfaat untuk menilai apakah harga pasar tersebut wajar atau tidak. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan rasio selanjutnya itu adalah price to book value. Nah, ini dua rasio ini saling terkait. Ya, karena apa? Karena di rasio price to book value itu adalah harga pasar per sahamnya dibagi dengan nilai bukunya. Nah, nilai buku ini tadi sudah kita hitung berdasarkan dari book value. Nah, harga pasar itu biasanya ini kita masuk ke yang price to book value ya. Ini biasanya tidak memperkirakan nilai buku. Karena kalau nilai buku itu ya atau asetnya itu dicatat sebesar biaya perolehan atau bisa dibilang harga historisnya gitu ya. Nah, harga pokok historis ini mencerminkan biaya perolehan aset tersebut yang belum istilahnya yang belum kita sesuaikan dengan keadaan saat ini gitu ya. Nah, sebaliknya kalau bagi investor ya harga pasar itu mencerminkan potensi perusahaan di masa yang akan datang. Contoh nih, misalnya saudara itu beli tanah ya, beli tanah tahun 2010 ya. Nah, harga di tahun 2010 dengan harga saat ini itu akan berbeda ya. Maka kenapa harga saat ini itu akan secara substansial lebih tinggi gitu ya. Maka harga pasar itu ya meliputi harga yang terjadi pada saat ini ya. Nah, untuk price to book value tadi, karena ini rumusnya itu adalah harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham, maka kelemahan mendasar dari rasio book value yang sebelumnya, karena itu adalah mencerminkan dari nilai historis. Ya, karena nilai historis itu kan kalau dibandingkan dengan sekarang pasti nilainya akan berbeda. Ya. Maka untuk mengatasi hal tersebut, nilai buku per lembar saham perlu dibandingkan dengan harga per lembar saham melalui rasio ini. Jadi harus kita lihat perbandingannya. Bisa dibilang tinggi ya atau rendah. Seperti yang dilihat di book value. Terlalu tinggikah atau terlalu rendah? Wajar atau tidak wajar. Nah, ini juga bisa berkaitan juga ya kalau memang ternyata eh, seorang investor ini memiliki sifat yang pesimistik ya terhadap suatu saham, maka banyak saham itu dijual pada harga di bawah nilai bukunya. Tetapi jika investor itu optimis ya, maka banyak saham itu dijual dengan harga di atas nilai bukunya. Maka rasio book value per share ini digunakan sangat terbatas oleh para analis karena memang perhitungannya itu berdasarkan data historis. Itu ya, itu untuk book value. Karena harga pasar itu ya kalau misalnya nilainya di bawah
nilai buku, investor akan memandang bahwa perusahaan ini tidak cukup potensial. Jadi memang untuk book value dan price book value ini, ya price to book value ini hanya digunakan terbatas oleh para analis. Oke, itu untuk pembahasan terkait dengan rasio. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh, ya. Nah, ini contohnya itu ada PT Abadi memiliki 10.000 lembar saham biasa yang beredar pada awal tahun 2019. Pada tanggal 1 Juli 2019 diterbitkan sebanyak 2.000 lembar dan pada tanggal 1 Oktober 2019 sebanyak 3.000 lembar. Pada akhir tahun 2019, PT Abadi memperoleh laba sebesar 100.000, sedangkan dividen saham preferennya yang dibayarkan saat itu adalah 10.000. Harga pasar saham biasa saat itu adalah Rp80. Oke, yang pertama, hitunglah dulu EPS-nya. Ya. Yang kedua, apabila total modal perusahaan itu nilainya 250.000, kemudian total saham preferen itu adalah 100.000, dividen untuk saham biasa itu 15.000, hitunglah price or earning ratio-nya, lalu percentage of earning ratio, lalu dividend yield, dividend payout, dan juga book value per share. Oke, untuk pembahasan terkait dengan contoh ini akan saya bahas dengan bantuan Word ya untuk menjelaskan perhitungan dari masing-masing yang diminta. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Baik, ini untuk contoh rasio investor ya. Ini sudah saya coba bantu dengan perhitungan ya. Silakan nanti kalau mau dicoba dulu boleh, lalu kita cocokkan bersama-sama dengan penjelasan ini ya. Yang pertama itu adalah earning per share. Ya, earning per share itu rumusnya adalah laba bersih dikurangi dividen untuk saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar. Nah, untuk earning per share ini ya, laba bersih itu nilainya adalah 100.000. Kemudian saham preferen itu dividennya adalah 10.000. Nah, pertanyaannya rata-rata tertimbang ini jumlahnya berapa gitu ya. Nah, rata-rata tertimbang ini kita harus cari ya dengan cara kita akan menghitung secara proporsi dari jumlah lembar saham yang beredar di tahun tersebut. Ya, maka kita lihat informasinya mulai dari PT Abadi memiliki 10.000 lembar saham biasa di awal tahun. Ya, sampai dengan 1 Juli. Ya, kenapa? Karena 1 Juli ini diterbitkan lagi 2.000 lembar. Maka untuk perhitungan yang pertama, kita akan menghitung rata-rata tertimbang dari masing-masing peredaran. Ya, jadi masing-masing peredaran. Jadi yang pertama itu adalah mulai dari Januari sampai dengan bulan Juli itu beredar 10.000 lembar saham biasa. Maka proporsinya selama dari bulan Januari ke bulan Juli itu adalah 6/12 dikali 10.000, yaitu sebesar 5.000. Lalu di periode yang kedua, karena dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 Oktober, ini ada terbit lagi 2.000 lembar, berarti dari bulan Juli sampai September, ya, yang beredar itu adalah 10.000 plus 2.000, ya. Maka di sini 3/12 dikali 12.000, ketemu 3.000. Selanjutnya di bulan Oktober, ya di bulan Oktober, ini September, oke ini Oktober ya,
Ya, ini Oktober, pada tanggal 1 Oktober, ya benar 1 Oktober, ya sampai September, berarti kan Juni, Juli, Agustus, ini berarti bukan Juli, maaf, ini bulan Juni ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Julinya mulai Juli tanggal 1, ini berarti Oktober. Saya ubah. Oke, jadi Juli sampai September berarti Juli, Agustus, September 3/12. Oktober sampai Desember itu ada tambahan 3.000 lembar. Nah, 3.000 lembar ini berarti 3/12 dikali 15.000, yaitu dari 10.000 ditambah 2.000 tambah 3.000. Maka ketemu 3.750. Sehingga untuk total rata-rata tertimbang dari saham biasa itu adalah total ketiga ini, ya, yaitu adalah sebesar 11.750. Sehingga untuk EPS itu adalah 100.000 dikurangi 10.000 dibagi 11.750, maka ketemu 7,66. Oke, itu untuk EPS-nya. Ya. Yang selanjutnya itu adalah price earning. Nah, ini price earning ratio, ya. Ini adalah rumusnya harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Nah, harga pasarnya itu adalah 80 dibagi laba per lembar saham yang atas ini, ya, yaitu adalah 7,66. Maka ketemunya adalah 10,44. Oke, sebelumnya saya akan kembali dulu ke EPS. Nah, nilai besaran ini, ya, sebesar 7,66 ini berarti bahwa setiap pemegang satu lembar saham biasa berhak atas laba perusahaan saat ini sebesar 7,66 rupiah. Ya, setiap satu lembar saham biasa, ya, maka dia berhak atas 7,66 rupiah labanya. Ya. Nah, di sini untuk price earning-nya, ya, nilainya adalah 10,44, ya. 10,44 ini, ya, berarti, ya, 10,44 ini berarti saham biasa, ya, ini dapat dijual dengan harga, ya, dengan harga jual 10,44 kalinya dari EPS. Ya, price to earning itu kan kita ingin menunjukkan bahwa harga pasar dengan EPS-nya, gitu ya. Maka apabila price earning-nya itu adalah 10,44 kali, gitu ya, ini berarti bahwa saham biasa tersebut bisa dijual dengan harga jual 10,44 kalinya EPS. Lalu selanjutnya adalah percentage of earning retained. Nah, percentage of earning retained ini adalah laba bersih dikurangi semua dividen dibagi laba bersih. Nah, untuk laba bersih itu adalah 100.000, lalu semua dividen itu adalah dividen ini 10.000 plus dengan dividen yang biasa, saham biasa 15.000. Ya, dibagi 100.000, yaitu sebesar 75%. Ya, berarti ini cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, kalau seperti ini memang kategori perusahaan PT Abadi ini merupakan memang perusahaan yang baru dan sedang bertumbuh, karena biasanya ya untuk perusahaan itu kebijakan laba ditahan berkisar antara 60 sampai 75%, ya. Sehingga kalau memang dianggap nilai ini cukup tinggi gitu ya, berarti memang ini perusahaan sedang bertumbuh gitu ya. Bertumbuh. Ya, ini standar 75-60, tapi kecenderungan ini mengarahnya ke tinggi ya, karena sampai ke 75. Oke, yang selanjutnya adalah dividen payout. Ya, dividen payout tadi ini rasio untuk mengukur proporsi laba bersih per satu lembar saham biasa yang dibayarkan dalam bentuk dividen. Maka di sini dividen per lembar saham biasa dibagi dengan laba per lembar saham biasa atau EPS.
Nah, kita cari dulu dividen per lembar sahamnya itu adalah 15.000, sorry ini belum selesai, 15.000 dibagi 11.750, maka ketemu 1,28 ya. Dari nilai 15.000 yaitu adalah dividen saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbangnya ya. Lalu dividen payout-nya itu adalah hasil dividen per lembar saham. Ini biar nggak bingung ya, saya tulis saham biasa. Kemudian dibagi dengan EPS 7,66. Maka ketemu 0,16 ya atau 16% ya. Untuk dividen payout ratio-nya itu adalah 16,16% ya. Nah, ini semakin nilai ini tinggi ya, semakin semakin tinggi ya. Kalau ini semakin tinggi, maka yang disenangi itu adalah investor yang memang menyukai orientasinya pada dividen. Tetapi kalau memang investor tersebut itu memiliki orientasi capital gain, maka menyukai nilai dividen payout-nya ini rendah. Ya, jadi dividen payout ini kalau rendah ya lebih senang itu adalah investor yang cenderung ke arah orientasinya ke capital gain. Tapi kalau untuk yang dividen payout-nya tinggi itu untuk investor yang orientasinya jangka panjang yaitu dividen. Lalu selanjutnya adalah dividen yield. Nah, dividen yield itu menunjukkan hubungan antara dividen yang dibayarkan untuk setiap satu lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa per lembar. Ya. Nah, maka rumusnya di sini adalah dividen per lembar saham biasa dibagi harga pasarnya. Ya. Maka untuk dividen per lembar saham biasa ini, dividen yield-nya itu nilainya adalah 1,28 dibagi 80, ketemunya 0,016 atau 1,6 ya. Nah, untuk perhitungan ini ya, karena ini menggunakan harga pasar tahun berjalan ya, tetapi tidak menggunakan harga pasar saat investor itu beli. Ya, jadi agak berbeda. Jadi harga pasar saat investor itu beli dengan harga pasar saat berjalan itu nilainya pasti berbeda. Nah, dengan menggunakan harga pasar saham yang berlaku di tahun tersebut, maka itu tadi ada opportunity cost. Ya, ada biaya yang biaya kesempatan dalam investasi. Ya, maka hasil yang akan dikorbankan oleh investor kalau misalnya menjual saham ya dengan harga 80 per lembar ya itu nanti berapa yang akan didapatkan ya, kemudian nanti dari hasil penjualan tersebut akan dibelikan saham baru, itu hasilnya ya akan nilainya berapa mendapatnya, apakah sama dengan yang dijual atau malah lebih rendah. Ya, ini ada biaya kesempatan di sini. Ya. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir book value per share. Nah, book value per share itu adalah total modal sendiri untuk saham biasa dibagi dengan rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar. Nah, untuk total modal sendiri itu karena ini saham biasa, berarti total modal keseluruhan dikurangi dengan saham preferen. Ya, kurangi dengan saham preferen dibagi dengan rata-rata tertimbang. Maka ketemu nilainya 12,77 ya, berarti book value atau nilai bukunya itu adalah 12,77. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan harga pasarnya yang 80 ya, harga pasar saat itu adalah 80 ya di sini 80.
maka bisa dikatakan bahwa harga pasar saham tersebut itu tinggi, ya cukup tinggi. Ya, karena apa, selisihnya cukup jauh. Yang satu Rp80, yang satu untuk nilai book value-nya itu adalah 12,76. Ya. Oke, nah di sini karena harga pasar itu kan umumnya memang tidak memperkirakan berapa sih dulu nilai bukunya gitu ya, karena aset itu kan dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, harga pokok historis itu nanti akan mencerminkan biaya perolehan aset tersebut. Nah, sebaliknya, kalau investor itu kan melihatnya bukan dari harga nominalnya atau harga historisnya, tetapi akan melihat berapa harga pasar saat tersebut, ya di saat itu gitu ya. Atau bisa juga nanti bisa memprediksi di masa yang akan datang gitu ya. Maka ini akan menjadi istilahnya kalau harga pasarnya itu di atas ya di atas nilai bukunya, maka akan memandang bahwa perusahaan ini itu cukup potensial apabila investor itu menanamkan saham di situ. Gitu ya. Karena apa? Karena nilai bukunya jauh lebih tinggi daripada nilai bukunya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam kasus ini ya, nilai bukunya itu di bawah nilai ini, berarti bagi beberapa investor, ya mungkin malah mayoritas, itu akan memandang bahwa perusahaan itu tidak cukup potensial. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan rasio investor pada video ini? Demikian untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.